Sore hari, keluarga Pak Jemuah biasanya memang berkumpul di ruang keluarga. Ani memanggil Adi untuk mengajaknya ke ruang makan, karena waktu makan hampir tiba. Tetapi Adi sama sekali tidak mendengarkannya, karena dia fokus bermain dengan gadgetnya. Ih, Adi, kamu dengerin kakak nggak sih? Hah? Kakak ngomong sama Adi. Tuh kan, Adi, emangnya lagi ngapain sih? Adi lagi main game aja kak di HP. Bapak! Pak Jemuah terkejut. Beliau segera mendatangi Ani yang berteriak memanggil. Apa? Kenapa, Ani? Adi ini loh, Pak. Ani kan nanya, terus nggak didengerin gara-gara dia main game. Adi, sini HP-nya. Ayo sekarang kita ke ruang makan. Adi pun memberikan HP-nya ke Pak Jemuah. Dan mereka semua beranjak ke ruang makan. Saat sampai di ruang makan, Adi dan Ani duduk bersebelahan sambil menunggu Bu Jemuah yang masih repot di dapur. Sebelum mulai makan, Bapak ada cerita buat kalian berdua. Disimak ceritanya ya. Hai teman-teman, aku Kristel akan membawakan cerita Toko Seri Raja-Raja. Aku mulai ya. Kala itu, Israel ada seorang raja bernama Ahab. Setelah Raja Ahab meninggal, Yoram, anak dari Ahab, naik tahta menjadi Raja Israel untuk menggantikan ayahnya di tempat lain yang bernama Moab. Ada seorang raja bernama Mesa. Awalnya ia tunduk kepada Ahab. Mesa membayar 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan kepada Ahab sebagai upeti. Tetapi setelah Ahab meninggal, Mesa memberontak kepada Israel. Mendengar berita pemberontakan Raja Moab, Yoram mengajak dua raja untuk berperang melawan Moab, yaitu Raja Yosafat yang adalah Raja Yehuda dan Raja Edom. Ketika mereka ada di perjalanan di tengah padang gurun, mereka kehabisan air. Karena itu, mereka mencari Nabi Elisa. Awalnya, Elisa menolak karena ia tidak suka Raja Yoram. Tetapi karena ia menghormati Raja Yosafat, ia menyampaikan firman Tuhan. Tuhan menjanjikan air tanpa hujan, kemenangan atas Moab. Dan benar keesokan harinya, tanah dipenuhi air. Sementara pagi itu, orang Moab terkejut melihat air di depannya tampak berwarna merah seperti darah karena terkena sinar matahari. Orang Moab berpikir bahwa Raja Yoram, Raja Yosafat, Raja Edom saling membunuh. Maka mereka hendak menjarah perkemahan orang Israel. Setibanya di sana, bangkitlah orang Israel mengalahkan Moab. Dan Israel pun menang besar. Ada peristiwa yang mengerikan, yaitu ketika ketiga kerajaan menyerang dengan keras dan merusak negeri Moab. Mesa, Raja Moab, mempersembahkan anak sulungnya sebagai korban di atas pagar tembok. Orang Israel yang melihat hal itu sepakat untuk mundur. Teman-teman, Yosafat mempunyai anak yang namanya sama dengan anak Raja Ahab, yaitu Yoram.
tidak hidup seperti Daud leluhurnya yang menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, ia menyembah berhala dan membuat Yehuda jatuh ke dalam dosa yang besar. Namun, Tuhan tidak mau menghancurkan Yehuda saat itu, karena ia telah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan selalu di atas tahta. Kemudian Yehuda dipimpin oleh Ahazia, anak Yoram. Kala itu ia berumur 22 tahun dan hanya selama 1 tahun saja ia memerintah di Yerusalem. Raja Ahazia hidup seperti kakeknya, yaitu Raja Ahab, yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Raja Ahazia sempat terluka ketika diajak memerangi Hazael, Raja Aram, oleh Yoram, Raja Israel. Sementara itu, Nabi Elisa menyuruh seorang nabi muda pergi ke Yehu, panglima perang Israel. Dan nabi itu menyampaikan pesan. Dia berkata kepada Yehu, Tuhan memilih engkau menjadi raja atas Israel. Engkau harusnya membinasakan seluruh keluarga Ahab, supaya umat Tuhan tidak lagi disesatkan. Yehu pun taat. Ia mulai menjalankan perintah Tuhan. Pertama, Yehu membunuh Raja Yoram, anak Ahab, ketika sedang berperang. Lalu ia datang ke istana dan menjatuhkan Ratu Izebel. Seperti yang pernah dinubuatkan, tubuh Izebel dimakan anjing dan tidak ditemukan utuh lagi. Yehu tidak berhenti di situ. Ia mencari semua keturunan Ahab dan para pengikut dan membinasakan mereka satu persatu. Bahkan ia menghancurkan rumah Baal dan membunuh semua penyembah berhala. Akhirnya keluarga Ahab punah di Israel sesuai dengan rencana Tuhan. Yehu pun membunuh Ahazia, raja Yehuda. Lalu Yehu menjadi raja atas Israel selama 28 tahun. Ia melakukan dengan baik di hadapan Tuhan. Teman-teman, pelajaran dari cerita hari ini adalah: 1. Jangan menyembah berhala. Tuhan mau kita hanya menyembah Dia, bukan hal-hal lain. Dulu orang Israel suka membuat patung dewa dan berdoa ke situ. Padahal Tuhan tidak suka kalau kita tidak setia. 2. Tanggung jawab besar adalah tugas berat. Yehu menjadi raja mempunyai tugas berat, menghabiskan semua kejahatan yang ditinggalkan raja sebelumnya. Ini mengajarkan kalau punya posisi penting, berarti punya tanggung jawab besar juga. 3. Melawan kejahatan. Yehu tidak ragu untuk membasmi kejahatan di bangsanya. Kita juga diajarkan untuk berani berkata tidak pada hal-hal yang jahat atau menipu. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Sampai di sini dulu ya. Tunggu tokoh-tokoh lainnya di Jumat Ceria berikutnya. Bye-bye. Tuhan memberkati. Hai adik-adik, pengetahuan kali ini adalah
Ada dua orang Yoram di cerita kali ini. Pertama adalah Yoram anak Ahab yang merupakan Raja Israel. Kedua adalah Yoram anak Yosafat, Raja Yehuda. Yoram Raja Yehuda menikah dengan Atalia, anak Ahab. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Pada zaman pemerintahan Yoram Raja Yehuda, Edom dan Libna memberontak. Edom merupakan kerajaan kuno yang terletak di sebelah tenggara Israel. Kerajaan yang didirikan oleh Esau, sehingga Edom disebut keturunan Esau. Sedangkan Libna merupakan kota di wilayah Yehuda yang dulunya diberikan kepada kaum Imam Lewi. Terletak di bagian barat dari Yehuda, dekat perbatasan dengan Filistin. Adik-adik, belum habis pengetahuannya, akan disambung pada episode yang akan datang. Nantikan dan selalu simak serta diingat ya. Dah. Keren banget Ehud, seorang panglima akhirnya menjadi raja. Dan dia sangat taat sama Tuhan. Untung aja di zaman sekarang udah nggak ada dewa Baal. Jadi manusia nggak akan nyembah dewa Baal lagi. Sekarang memang tidak ada patung dewa Baal. Tetapi Baal bisa berupa apa saja yang membuat kita lebih sayang atau lebih percaya dibandingkan Tuhan. Contohnya, game, uang, barang, atau bahkan orang, nak. Nah, Adi, jangan sampai nanti Tuhan jengkel sama Adi karena kamu lalai mengerjakan tugas sehari-hari hanya karena terlalu banyak main game. Coba lihat Raja Yoram, anak Ahab. Dia lebih sayang dewa Baal seperti ayahnya. Kalian dengar cerita tadi kan? Akhir hidup Ahab dan Isabel. Gimana Adi? Mengerti maksud Bapak? Mengerti Pak. Adi minta maaf ya Kak Ani. Iya Adi. Main game itu boleh, tapi ada waktunya. Ani, kamu tolong ke dapur. Sepertinya ibumu itu membutuhkan bantuan. Kok dari tadi makanannya belum siap tak iya? Siap Pak. Oh ya, siapa nanti yang mau berdoa makan ini? Adi mau. Dan tak berapa lama, mereka pun makan malam bersama. Bersama berbagi cerita